Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya di channel Bang Gus. Banyak keluhkan kawan dekat terutama di WhatsApp itu kalau jeruk di dalam pot itu walaupun jeruk manis itu buahnya tidak manis. Menurut Bang Gus tidak seperti itu kawan, tergantung kita rawatan kita. Jadi rawatan kita dengan teknik pupuk hijau daun, air cukup, matahari cukup, kita seimbangkan, punya akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga buah yang baik. Tentu buahnya juga manis. Kalau memang itu buah jeruk manis. Nah kadang-kadang kan kita sendiri itu karena rawatan tidak maksimal, karena mungkin perakaran yang tidak subur maksimal sehingga hanya pembuahan saja, belum pada waktunya buah itu akan rontok, akan cepat menguning dan menjadikan rasa itu tidak manis. Juga yang perlu sahabat semuanya pahami, sebenarnya buah jeruk di dalam pot untuk jeruk manis kawan, contohnya seperti ini. Nah seperti ini di dalam pot kawan, kita itu punya usia buah dari awal pengisian buah itu hendaknya paling tidak di atas 7 bulan sampai 9 bulan. Jadi kita menggunakan waktu itu 8 bulan kawan. Kalau usia jeruk kita, pembuahan kita di dalam pot itu usia 8 bulan. Kalau memang itu jeruk manis, tetap manis. Kita coba kawan, ini betul kawan. Hendaknya pembuahan itu usia untuk kita petik, untuk kita ambil atau kita konsumsi itu 8 bulan kawan. Jangan kurang, karena jeruk itu pada dasarnya 5 bulan dah besar, 6 bulan dah besar itu akan pahit, bahkan akan masam sekali. Walaupun itu jeruk manis kalau belum sampai pada fase usia. Jadi sahabat semuanya untuk dimengerti bagi pemula-pemula, maksud Bang Gus itu usia 8 bulan itu jeruk buah manis walaupun di pot itu akan manis. Kenapa demikian? Akan Bang Gus berikan tambahan sharing juga. Oke sahabat semuanya, usia 8 bulan itu pasti manis. Akan Bang Gus coba sahabat semuanya. Seperti ini kawan. Ini usia sudah 8 bulan. Buah ini maksud Bang Gus, jadi ini tentu tidak akan masak atau pahit. Jadi perlunya pengetahuan kita bahwa baru di pot kalau jeruk manis pada umumnya ini sangat banyak di tempat kita. Jadi walaupun di pot itu usahakan usia 8 bulan. Nah, selama usia dalam 8 bulan, selama 0 sampai 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan itu kalau memang tidak rontok, berarti buah jeruk itu normal. Bagaimana mungkin buah jeruk itu rontok setelah 5 bulan, 6 bulan, tentu saja rasanya pahit karena tidak normal. Karena ada siklus yang tidak normal dalam pembuahan. Kalau siklus normal sampai 8 bulan, tentu buahnya manis. Nah ini kawan akan Bang Gus coba kawan, manis sekali kawan. Nah, oke. Ini usia 8 bulan. Ini jenis jeruk manis, entah apa jenisnya juga Bang Gus kurang paham, tapi yang jelas tanaman jeruk ini di tempat sekitaran Bang Gus itu sangat produktif, maksudnya itu mudah sekali untuk tumbuh kembang walaupun di dalam pot, mudah sekali untuk berbuah. Oleh sebab itu Bang Gus untuk di lahan sempit itu selalu sering menyarankan kalau memang mudah berbuah tanam jeruk, jeruk wedang yang dibuat untuk minum itu, kopi itu, yang jeruk untuk masak itu sangat mudah. Nah ini kawan, jadi kita sendiri itu bisa membedakan bahwa ini adalah memang siklus yang normal dalam pembuahan nyampe 8 bulan walaupun belum tidak seberapa besar, karena untuk membuat tanaman itu buahnya besar tentu harus kedepannya kita seimbangkan akar, batang, daun. Moga-moga ini besar kawan. Nah seperti ini baru 4 bulan menginjak 5 bulan, masa mau kita petik kita makan, tentu saja pahit dan sangat masam. Nah kalau sudah 8 bulan tentu manis kawan. Kita coba aja kawan, akan Bang Gus coba, ini nggak bohong kawan, ini manis sekali kawan. Manis betul kawan, ini manis sekali kawan. Bijinya jangan kita buang, kita taruh saja. Suatu saat bisa untuk gunakan teknik sambung kalau tumbuh. Manis sekali kawan. Lihat Pak, wajah Bang Gus malah segar. Karena jeruk yang sangat manis sekali.
betul-betul manis. Jadi kalau kita petik buah walaupun di dalam pot itu jangan sampai baru 4 bulan, 5 bulan kita petik tentu aja masam. Kalau sudah 8 bulan warnanya aja lihat. Kalau sebelum 8 bulan udah rontok, udah menguning, berarti ada siklus tanaman ini sendiri masuk bagus yang tidak normal. Nah, tentu kita yang harus tahu situasi dan kondisi di tempat kita sendiri. Manis sekali. Jadi sekali lagi sahabatku semuanya, ada beberapa kawan itu tanam jeruk pun jeruk manis di dalam pot itu tidak bisa manis buahnya. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau jeruk manis seperti ini usia 8 bulan dari pengisian awal pembungaan sampai pengisian buah sampai menjadi buah 8 bulan. Tentu saja sebelum 8 bulan sudah menguning dan rontok, tentu aja pahit karena pembuahan yang tidak normal. Jadi pembuahan yang normal di dalam pot maksud Banggus itu untuk kita ketahui bersama bagi pecinta-pecinta tabu lampot pemula-pemula. Jadi usahakan kita memetiknya itu dalam usia 8 bulan pembuahan ini tentu rasanya itu akan sangat manis. Dan yang lebih penting di sini semuanya bukan sekedar semata-mata buah, tetapi kan lingkungan kita walaupun lahan sempit itu tidak ada halangan bagi kita semuanya untuk selalu memiliki tanaman buah, walaupun itu apapun juga boleh, bisa aglonema, bisa seglonema, bisa singonium, lain-lain kan banyak kreatif dari saudara-saudara kita semuanya untuk selalu semangat di lahan yang sempit. Juga kalau pohon buah jeruk ini kan manfaatnya itu bisa juga seperti jambu air. Kalau memang seperti ini kawan, nah kita konsumsi tentu aja buahnya itu ya tentu akan istilah Jawanya itu sepet gitu aja. Jadi semua itu ada usia, dimana usia itu sebagai patokan kita, dimana pembungaan, kemudian awal pembungaan menjadi bakal buah, pengisian buah, kemudian sampai menjadi buah kita petik. Terus fase-fase maksudnya itu waktu-waktu pembungkusan, semuanya itu juga kita tentu punya dasar-dasar agar tanaman kita itu menjadi tanaman yang stabil untuk di lahan sempit. Tidak perlu kawan kita itu mempunyai itu banyak tidak perlu. Kalau bisa banyak, bisa ratusan ya alhamdulillah. Tetapi kalau tanaman di pot itu memang perlu spesifikasi khusus kita untuk teknik merawatnya. Jadi berulang-ulang Banggus sharingkan bahwa media tanam tanah itu sangat penting. Setelah kita manfaatkan media tanam tanah di dalam media tempat pot atau polybag di lahan sempit yang seperti ini, tentu manfaat yang lain kita punya bekas-bekas sayuran, terutama dari sayuran limbah sampah dapur yang terdiri dari tumbuhan lunak, bisa itu pun juga dari kulit buah-buahan, itu sangat baik karena itu cepat memicu aktivitas biologi tanah, juga memicu reaksi kation pada tanah. Jadi ion-ion positif itu akan bereaktif aktif. Dan untuk tanah bila berkolaborasi dengan pupuk hijau daun atau bekas-bekas limbah dapur dari tumbuhan lunak, itu efeknya itu sangat bagus untuk tanaman. Dan tentu untuk mendapati ini karena bukan efek kimia, itu kita itu harus sabar kawan, harus telaten. Yang penting punya tanaman itu subur dulu, bukan kita tanaman punya beberapa usia bulan terus mau kita berbuah. Itu bisa kita picu seperti itu, tapi efeknya akan tidak bagus karena berpengaruh pada perakaran. Sebab perakaran itu kalau tidak sehat itu biasa memunculkan bunga, tetapi lama-lama akan mati karena perakaran itu tidak bisa berkembang siklus vegetatif dan generatif. Jadi kalau siklus generatifnya saja pada perakaran karena dipicu obat-obatan, itu akan sulit belakangnya.
Jadi lebih baik tanaman kita itu yang penting adalah subur dulu, jangan buahnya dulu. Kalau buah, tanaman dan buah kalau memang berbuah itu memang kodrat. Nah berhubung di lahan sempit tentu kita itu punya trik-trik, teknik-teknik sekaligus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dimana setiap media tempat, tanam, pot itu kita sesuaikan kita berapa ketinggiannya. Kalau jeruk membawa sakdon 180 derajat seperti ini, itu bisa dengan sendirinya. Bagaimana kalau jambu air? Tentu kita tuh ada trik-trik untuk membentuk sakdon 180 derajat. Juga bagaimana kalau pohon-pohon yang lain, tentu kita tuh yang tahu tuh kita sendiri pada situasi tanaman kita. Sekaligus kita menyesuaikan alam yang ada di sekitar kita. Kalau kita tempatkan di lahan tanah luas, di lahan pot, misalnya kalau di lantai 1 itu bagaimana manfaat perundukan teknik sakdon 180 derajat itu saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Nah ini semua Bangkus berikan itu kedepannya itu juga demi kita, demi lingkungan kita, demi dunia kita kemana-mana. Oleh sebab itu kawan semuanya ya, kalau Bangkus itu kadang-kadang ada yang live kawan itu sampai jauh-jauh. Misal senang banyak live-nya itu mendatangi kawan kita yang di Filipina, ada yang di Hong Kong, di Arab Saudi, sampai ada ke Argentina. Itu tujuannya itu cuma kita itu memberi motivasi. Barangkali walaupun kita tuh Indonesia seperti ini, kita itu kan di sana-sana itu kadang-kadang belum tentu seperti ini tuh kadang-kadang diabaikan. Ya rata-rata kan ya karena untuk motivasi di lahan sempit itu sangat ruwet, tentu kita membutuhkan sedikit waktu. Nah seperti ini karena kegiatan Bangkus. Jadi Bangkus itu kalau siram tanaman menggunakan waktu 1 jam 2 jam. Bangkus rata-rata gunakan untuk upload video itu 15 menit atau 20 menit. Nah upload video ini sebagai kegiatan Bangkus. Tapi semoga saja ini semua kan bisa memberikan manfaat, itu maksud Bangkus. Jadi ketika kita mendapati tanaman kita, awal tanaman kita entah dapat dari mana itu buah, setelah berbuah itu akhirnya kan sulit sekali untuk berbuah. Nah itu karena apa kawan? Kita sendiri itu yang penting tanaman kita, bentuk tanaman kita itu subur dulu, jangan buahnya dulu. Kalau semata-mata buahnya dulu boleh saja, silakan mencoba dipicu obat-obatan tumbuhan. Tetapi kalau siklus fase generatif dan vegetatif terutama pada perakaran tidak bisa menurut waktunya yang tepat, di mana vegetatif dan generatif selalu pada generatif, tentu tanaman kita akan fatal akibatnya. Dan pesan Bangkus jangan pernah memotong akar tanaman itu bagian atas. Boleh saja, tetapi kalau untuk berakar tunggang ada akar baik, batang baik dan bisa berbuah itu jangan dilakukan. Kecuali untuk tanaman-tanaman yang memang tidak dibutuhkan buahnya, tidak ada buahnya. Jadi kecantikan dan keindahan tanaman itu tidak ada buahnya itu lain lagi. Nah, berhubung tanaman yang berbuah, tolong usahakan karena perakaran kalau kita potong itu jadi nyawa dari sebuah tanaman terletak pada perakaran. Oleh sebab itu Bangkus memberikan teknik vegetatif di mana perakaran itu cukup air, cukup matahari, cukup oksigen. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah sharing Bangkus, sekedar duduk-duduk pagi ini karena jeruk pun itu tetap manis dengan usia 8 bulan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi pemula semuanya. Selalu semangat bertanam di lahan sempit. Akhirul kata kawanku semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.